Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang sederhana ini. Kali ini Kulub Mantang berkunjung ziarah dan mencari sejarah keterikatan Sunan Giri dan ilmu tarekat. Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Selain itu beliau merupakan pendiri kerajaan Giri Kraton di Jawa Timur. Kerajaannya ini menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa hingga keluar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri dikenal juga sebagai Raden Paku dan juga dikenal sebagai Prabu Satmata, juga dikenal sebagai Sultan Abdul Fakih, juga dikenal sebagai Raden Ainul Yakin dan Joko Samudra. Ia lahir di Belambangan, Banyuwangi pada tahun 1442. Ibu Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu, yaitu putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah kerajaan Belambangan. Sementara ayahnya bernama Maulana Ishak, yaitu seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Pada saat dilahirkan Sunan Giri, masyarakat rakyat Belambangan menganggap kelahiran Sunan Giri ini sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit. Oleh karena itu, keputusan dari kerajaan Belambangan bahwa Sunan Giri akan dihanyutkan ke laut. Kemudian Sunan Giri pun dihanyutkan ke laut. Berita itu pun terdengar oleh ibunya, yaitu Dewi Sekardadu, dan Dewi Sekardadu berlari mengejar Sunan Giri yang waktu itu masih bayi dengan menelusuri pantai siang dan malam. Dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya, Dewi Sekardadi pun meninggal dalam pencarian anaknya, yaitu Sunan Giri yang pada saat itu masih bayi. Kemudian Sunan Giri pun dihanyutkan ke tengah laut dan kemudian terombang-ambing, terbawa ombak laut hingga peti itu terlihat oleh sekelompok pelaut yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Kemudian awak kapal itu kemudian menghampiri dan mengambil peti yang bersinar itu, yang ternyata di dalamnya ada seorang bayi, yaitu Sunan Giri. Awak kapal pun mengambil dan membawa peti yang berisi bayi laki-laki itu ke Gresik untuk memberikan temuannya itu kepada Nyai Gede Pinatih, yaitu seorang saudagar perempuan dari Gresik sebagai pemilik kapal. Nyai Gede Pinatih pun sangat menyukai bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak dengan memberikan nama Joko Samudra. Kemudian saat mulai remaja, Sunan Giri ketika berumur 12 tahun, Sunan Giri atau pada saat itu masih disebut Joko Samudra dibawa ibunya ke Surabaya untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel atas permintaannya sendiri. Kemudian tak berapa lama setelah mengajar Sunan Giri, Sunan Ampel pun mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Lalu Sunan Ampel mengirimnya beserta Makhdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu berangkatlah Sunan Giri dan Sunan Makhdum Ibrahim ke Pasai untuk menuntut ilmu. Kemudian mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Disinilah Joko Samudra mengetahui cerita mengenai jalan hidup masa kecilnya. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik yang pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, bahwa terdapat silsilah tarekat Satariyah yang menjemput nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekat Satariyah, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan oleh Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Satariyah. Lalu disebutkan dalam narasumber yang lain, dikutip dari manuskrip Babat Tanah Jawa versi Derajat. Di situ terdapat salah satu fragmen yang meriwayatkan bagaimana Raden Paku, Sunan Giri, ya, akhirnya mondok di pesantren Ampel Denta, yaitu pada saat itu pengasuh pondok Ampel Denta yaitu adalah Sunan Ampel.
Ini riwayat dari narasumber yang lain. Kemudian ceritanya begini, diantarlah Sunan Giri oleh ibunya, ibu angkatnya Nyi Patih, ya, atau dikenal dengan Nyi Rangda Samboja. Raden Paku dipasrahkan kepada sang Sunan yaitu Sunan Ampel agar mendapat pengajaran agama. Nyi Patih bahkan berpesan agar Raden Paku dapat taat lahir batin selama belajar kepada gurunya yaitu Sunan Ampel. Menariknya, dalam naskah asal Paciran Lamongan tersebut diriwayatkan juga bagaimana Sunan Ampel tidak hanya mengajarkan ilmu syariat, tapi juga mengajarkan ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Pada halaman 129 sampai 130, bagian naskah Babat Jawa versi Derajat itu disebutkan begini kutipannya. Raden Paku winulang ngaji ingkang jen Sunan Ampel denta, putus ilmu sedayane syariat lawan torikat, sumerta ilmu hakikat timulyo winulang suluk ing wiride Naqsyabandiyah. Dalam kutipan tersebut disebutkan bahwa Raden Paku juga mendapatkan ajaran wirid tarekat Naqsyabandiyah. Kutipan ini sebelumnya juga sudah disebutkan dalam buku Atlas Wali Songo karya Al-Maghfurah Kyai Haji Agus Sunyoto, sekalipun tanpa menyertakan informasi rincian halaman yang dikutip. Itulah hubungan sejarah singkat Sunan Giri dengan tarekat. Jadi setelah pulang berguru dari Sunan Ampel dan berguru kepada ayahnya di Pasai, kemudian Sunan Giri mendirikan pesantren di Gresik, yaitu di Bukit Giri, ya, Bukit Giri. Sejak itulah Sunan Giri dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Kemudian pada akhirnya Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Karena pengaruhnya yang luas itu, pada saat itu Raden Paku mendapat julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Mungkin sekian sekelumit informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.